selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua ya, bulan Juni 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru ya yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Capricorn di minggu kedua bulan Juni ini aku lihat sih kamu cukup happy ya. Sangat positif vibes ya. Apa-apa di sini di minggu kedua sebenarnya apapun yang terjadi kayak akan bikin kamu jadi lebih feeling good gitu ya. Ngerasa happy, ngerasa kayaknya matahari bersinar hanya untukku gitu ya. Tapi memang minggu kedua ini nggak mudah buat dilalui gitu. Jadi dalam proses kayak happy yang kamu rasakan ini sebenarnya banyak effort buat kamu menjadi happy. Tapi kamu tuh bisa gitu ngebuat happy dirimu sendiri, ngebuat bahagia dan ngebuat kehidupanmu itu menjadi positif gitu. Kita lanjutkan ya, bahwa di minggu kedua ini juga aku lihat Capri. Nah makanya aku bilang tadi, kamu dalam mencapai kebahagiaan kamu di minggu kedua ini tuh effortnya lumayan besar. Karena apa? Karena terlihat banyak hal-hal yang juga harus kamu hindari ya. Kamu banyak menghindar dari orang-orang yang ngomongin kamu, dari orang-orang yang katakanlah mungkin juga toksik. Jadi butuh effort yang besar untuk seorang Capricorn bisa happy gitu, bisa merasakan bahagia di minggu kedua ini dengan menghindari orang-orang yang julid, bikin kamu jadi kayak aduh risih selama ini ya. Terus juga ada Ace of Wands ya di minggu kedua ini, termasuk yang bikin kamu happy salah satunya lagi karena ada antusiasme baru kamu ya yang berkembang untuk suatu hal gitu. Jadi ada suatu awalan baru, antusiasme baru kamu dalam suatu hal baru ya. Capri itu kan cara naluri orangnya suka tantangan, suka yang baru-baru, suka kesempatan baru yang hadir dalam kehidupannya ya. Sehingga di minggu kedua ini ketika ini semua hadir, itu tuh kayak ngebuat kamu jadi luar biasa happy, antusiasmenya juga luar biasa ya. Apalagi hal-hal baru yang menyangkut cuan ya, terus juga proyek-proyek masa depan gitu ya, PMD kali ya, proyek masa depan tuh dan itu akan ngebuat kamu jadi tambah seneng gitu. Cuma masalahnya terkadang Capri agak terburu-buru ya di minggu kedua ini. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Kamu agak sedikit terburu-buru. Kalau aku bilang sih jangan terburu-buru ya dalam melakukan hal apapun, karena bisa apa ya istilahnya, kamu bisa melakukan hal-hal yang ceroboh kalau terlalu terburu-buru. Terus ada Queen of Cups juga. Aku lihat Capri ini kayak cukup tenang di minggu kedua ini. Meskipun sebenarnya Capri juga ada masalah-masalah yang terjadi buat kamu di minggu kedua ini, tapi kamu tuh tetap bisa memperlihatkan ketenangan kamu ke orang-orang. Bahkan kamu tuh juga bisa menetralisir lagi apa ya, kamu kayak bisa mengelola perasaanmu, gimana caranya menghadapi masalah yang kamu punya gitu. Jadi nggak yang di hadapan orang-orang tuh diperlihatkan bahwa aku galau nih, aku punya masalah. Enggak, kamu nggak yang seperti itu. Capri itu yang bener-bener kalau di hadapan orang-orang tuh kelihatan kayak bahkan kayak nggak punya masalah, kayak tentram, damai, aman aja kehidupannya ya. Dan kamu bisa mengendalikan emosimu, perasaan, memperlihatkan ketenangannya kamu. Meskipun memang di minggu kedua ini ya Capri itu segala sesuatunya tuh wajib banget terstruktur, terkontrol ya. Wajib banget apapun yang dilakukan harus aman, harus hal-hal sifatnya secure, safety gitu ya. Nggak
Terkadang kamu cukup berani dalam mengambil hal-hal yang beresiko, tapi tak kenapa di minggu kedua ini kayak Capri itu dalam kehidupannya lebih memilih jalur yang aman-aman aja ya, kayak main aman atau di zona nyaman aja gitu. Dan di sini ada the Chariot juga. Aku lihat tetap ya mau gimana pun itu kehidupannya seorang Capri ya, kamu tetap mengutamakan mengejar kesuksesannya kamu gitu. Itu tuh kayak harga mati bagi seorang Capricorn. Kesuksesan itu harus dicapai, harus dikejar, karena ini bukan bagian dari moto lagi, tapi udah bagian dari prinsip hidup seorang Capricorn gitu. Selagi bisa kita kejar kesuksesan itu. Ngapain kita hanya berdiam di tempat saja ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, selama itu baik untuk diri kita dan orang lain juga, kenapa tidak gitu, kita akan kejar. Dan kamu tuh PD-nya luar biasa, terutama dalam menggapai ambisi ya, hal-hal yang kamu inginkan. Di minggu kedua ini PD kamu luar biasa banget. Kamu tuh termasuk orang yang juga tahu kayak aku tuh harus ngapain, dan aku tuh harus kayak kamu tahu arah tujuannya kamu, dan kamu tahu harus ngapain buat kesana gitu. Dan tekad kamu sih itu yang luar biasa banget. Kamu tuh tekadnya sekuat apa sih di bumi ini, apa sih yang paling kuat? Sekuat baja kah? Sekeras berlian kah? Kamu tuh nggak keras orangnya, tetap kalau sesuatu dikasih taunya kayak ini, sesuatu ini cukup masuk akal dan logik buat kamu akan terima gitu. Bukan orang yang batu gitu ya. Kalau memang sesuai dengan fakta apa yang disampaikan ke kamu, dan berarti lebih tepatnya kamu tuh orangnya tekadnya tuh yang luar biasa keras, kemauannya di sini bahkan sulit ya buat menyaingi seorang Capri. Itu getol banget orangnya, apalagi soal kerjaan. Terus juga ada Three of Swords di sini. Cuma hati-hati, trauma-trauma masa lalu di minggu kedua ini bisa membuat ataupun menjadi sumber penyebab kegalauan. Itu aja sih ya, karena kamu kan lagi desan, lagi happy banget. Jangan sampai trauma masa lalu itu menjadi penghalang ataupun perusak suasana kamu lah di minggu kedua. Plus ditambah ada Five of Wands. Makanya aku bilang namanya hidup nggak lepas dari masalah. Kamu pun ada masalah yang bisa terjadi sama kamu di minggu kedua ini. Dan salah satunya adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara Capri dan seseorang ini bisa menjadi sumber masalah kamu di minggu kedua ini. Ada yang takut merasa tersaingi dengan kamu ya, ada yang takut kalah omongan sama kamu gitu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Capricorn di minggu kedua ya, Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya tuh kan, terkadang untuk mencapai kemenangan itu ya ada harga yang tidak murah lah gitu ya. Pokoknya nggak murah gitu, nggak mudah dalam mencapai suatu kemenangan. Ada harga yang harus dibayar untuk mencapai kemenangan dalam hidup ini. Ada pengorbanannya juga. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya lanjutkan hal-hal kayak lanjutkan untuk kamu bisa menyelesaikan isu ataupun problem yang kamu punya saat ini ya. Jadi energimu, semangatmu harus kamu persiapkan untuk menyelesaikan konflik, masalah ataupun melakukan perubahan di minggu kedua ini ya. Dan yang ketiga, kamu di sini juga dipesankan bahwa katanya gunakan intuisimu untuk menjadi arahan moral kompasnya kamu. Jadi intuisi itu jangan dibiarkan mendelep. Gimana sih istilahnya? Intuisinya jangan dibiarkan tidur Capri ya, karena intuisi kita ini sangat berguna buat ya, selain menjadi arahan sebagai moral kompas kita dalam bersikap, berperilaku, beretika, juga dalam memahami hal-hal yang akan terjadi gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Capricorn untuk ini semua di minggu kedua Juni ya. Kamu energi paling kuatnya bisa terkoneksi dengan Aquarius ya. Aquarius, Libra, The Emperor, Aries, The Chariot, Cancer. Itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Capricorn.